Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan ini Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah. Dan dia mengatakan, rumahku adalah rumah doa. Saya membayangkan kalau rumah kita, orang masuk dengan sembarangan, lalu orang berjualan dalam rumah kita tanpa permisi, pasti kita sangat marah. Begitu juga yang dialami oleh Yesus. Yesus mengajarkan kepada mereka, dia marah bukan karena emosi atau bukan karena dia benci mereka, bukan. Tapi dia mengajarkan kepada mereka bahwa ini rumah doa. Bukan rumah untuk berjualan. Bukan rumah untuk gosip. Maka pertanyaan buat kita. Sudahkah kita menjadikan rumah Tuhan itu rumah doa? Atau kita datang lalu cuma tertidur dalam gereja. Kita datang lalu kita ngomong-ngomong tentang kelemahan orang. Kita datang lalu sibuk main HP di dalam gereja. Kita datang ke gereja tapi kita sibuk ngobrol-ngobrol. Tuhan pasti marah. Karena rumahku adalah rumah doa, bukan yang lain. Maka pertanyaan sekali lagi, kalau kita pergi ke rumah orang, kita ketok pintunya, permisi, orang jawab baru kita masuk ketika dipersilahkan masuk. Bagaimana sikap kita ketika kita masuk ke rumah doa, rumah Tuhan? Apakah kita juga berlaku sopan? Ataukah kita masuk dengan sembarangan, duduk sembarangan? Ingat baik-baik, masuk rumah Tuhan, bukan rumah manusia, rumah Tuhan. Kita harus jauh lebih sopan. Kita buat tanda salib, ambil air berkat, buat tanda salib, duduk lalu kita berdoa. Karena itu rumah doa. Kalau mau ngobrol, keluar dulu. Kalau mau main HP, di situ bukan tempatnya. Maka mari sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kita dipanggil Tuhan untuk menyadari sekali lagi bahwa rumahnya adalah rumah doa. Kemudian tadi dikatakan di akhir bacaan, seluruh rakyat terpikat padanya dan ingin mendengarkan dia, sekalipun orang berjuang untuk membunuh dia. Kenapa? Kenapa orang terpikat pada Yesus? Karena dia hadir membawa kedamaian. Dia meluruskan jalan yang bengkok-bengkok. Dia mengajarkan tentang kebenaran dan dia melakukannya. Mari kita dengar Yesus dan melakukan hal yang sama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang kami terima.
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang merayakan hari ulang tahunnya. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, umur panjang. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Berkatilah juga keluarga mereka dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kegembiraannya menjadi kegembiraan semua anggota keluarga. Berkatilah mereka terus dalam perjuangan hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.